Suara Budaya Nusantara. Wabarakatuh. Selamat siang dodolur di mana berada siang hari ini untuk edisi di hari Minggu ya, tepatnya tanggal 25 Mei 2025. Kita bertemu di obrolan UMKM ya, Loka kita ya. Dan tentunya dodolur di Loka kita pada kesempatan suasana siang hari ini ya akan menghadirkan narasumber kita. Siapakah gerangan beliau ya? Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya dak ya. Nah kita nak kenalan dulu dengan narasumber kita. Sudah hadir di studio saat ini. Siapakah gerangan ya? Ada Oma Ade Komala ya, merupakan owner dari Tiara Roti. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi gugup. Apa kabar, Oma Ade? Alhamdulillah sehat. Cak mana Cek Gaya? Sehat. Cek Gaya masih maklah. Masih maklah sehat. Alhamdulillah. Wongnya muda cantik pula ya, Oma Ade. Oke, Oma Ade merupakan owner dari Tiara Roti ya. Dan yang pasti dodolurku di mana bae brado kage dipersilahkan kalau nak kepengen bergabung melalui line telepon di 0711 ya 351656 ya. Tema kita hari ini adalah roti nikmat olahan Tiara Roti ya. Oke, Oma Ade, cak mana cerita kita nak pengen tahu Oma Ade sudah lama atau tidak bergelut di dunia roti meroti ya roti meroti. Sejak ceritanya sudah tahu. Ceritanya sudah lama. Sejak kapan? Apa sejak zaman dahulu kala? Kayaknya sih. Kayaknya itu mulai itu dari 2010 2009. 2010. Oh itu lama sudah, sekali. Tapi awalnya masih sudah hampir 15 tahun. 15 tahunan ya. 2010 2009 lah kurang lebih. Itu mulai belajar itu dari 2009. Itu kursus dulu. Kursus dulu. Jadi di Pelok Igalo segala kursus itu. Memang hobi masak Cak. Kalau Cek Gaya ini hobi makan. Kalau bisa sih Cak itu enaknya ya. Jadi kursus galonya sudah di Pelok Igalo, tapi kayaknya lebih nerimo itu di roti. Sobat melok galo yang mie semuanya dari cake, pastry segala macam itu, tapi kayaknya lebih hatinya tuh lebih ke roti karena memang kami keluarga tuh dari kecil dijajalin roti. Jadi memang hobi pula makan roti. Memang sekeluarga enggak jauh-jauh dari roti. Jadi itulah akhirnya membuat karena bapak Joni kan jarang di Palembang ya istilahnya tuh. Jadi di rumah tuh ngapain sih sudah nganter anak sekolah, nganter aktivitas lain, nganter pagi. Tapi di rumah. Kalau udah itu nunggu anak sekolah sebentar, yang di TK tuh kan diantar sebentar. Yang lainnya sudah. Jadi udahlah coba-coba. Jadi sambil nungguin anak, mulailah dulu produksi dikit-dikit. Dikenal ke dulu sama kawan-kawan yang nunggu anak sekolah di TK kan ibu-ibunya kan nunggu. Pacak nih ini yang namanya kata wong tuh, kalau kata wong tuh tahu selo. Nak pinter. Baca situasi ini emak yang sambil nunggu anak pasti lapar. Berjajah. Sambil ngegosip. Sambil makan roti. Enggak sadar kalau habis 3. Jadi awalnya Cak itu ceritanya. Jadi sambil nunggu anak sekolah. Jadi sudah mulai. Akhirnya kan karena kebetulan memang anak-anak sekolah ini tempat-tempatnya beda-beda. Kakek ketemu yang SD
oh udah kenalan sama yang di kantin yang galak jual-jualan, boleh dah aku titip. Dari awalnya situ. Dari awalnya dari situ titip. Jadi artinya dari mulut ke mulut ya, sudah tahu. Kita tuh dari coba dulu cak mana lah supaya uang tuh kecicip. Raso yang kita buat. Jadi pas mereka tuh alhamdulillah pas ngecicip, oh enak mah, ini enak, lumayan. Pokoknya nggak kalah ini kayaknya sama roti-roti yang sudah ini ternamo lah ya teh. Itu pasti buatnya porsinya kecil-kecil. Jadi bergeraknya dulu pertama di roti unyil. Oh roti unyil, oke. Sudah mulai titip-titip, mulai agak dibesak ke. Jadi mulailah. Jadi waktu itu cuma mana ya? Tempat masarnya itu aku cuma target tuh tempat sekolahan dan tempat kuliah. Oh tempat sekolah dan kuliah. Jadi masuk juga ke kantin-kantin kampus. Kalau kantin kampus tuh belum, tapi intinya aku tuh mencari tempat kayak di Pelaju kan ada PGRI, UMP. Jadi tempat-tempat yang mereka tuh tempat-tempat kosan, sampai-sampai kan selalu ada warung, ada toko. Nah, disitulah aku mulai coba-coba. Nitip ke situ. Tapi lebih dikejar ke TK. Karena mindsetnya anak-anak tuh ya jajan, emaknya jajan. Pasti kalau nunggu anak sekolah pasti emaknya jajan. Nah. Jadi selalu anaknya dapat, selalu emaknya dapat. Jadi double ya. Iya, mulai dari situ dari TK. Intinya sekolahan dulu, sekolah TK di Pelaju itu banyak sih, ada berapa iko yang aku titipi. Sama yang di PGRI dekat-dekat Muhammadiyah itu kan dekat-dekat universitas kan. Di Jaya Indah itu juga banyak kos-kosan. Kebetulan memang ada keluarga juga yang buka-buka toko, warung, kenalan. Jadi mulai dari situ. Bermula dari cerita itu dari situ ya. Situ. Nah tapi kan Cak ini kalau kita ngomong kan masalah makanan Cak Ji omong anak tadi ya, bahwa uang tuh pasti tidak lepas ya dari yang namanya kalau namu makanan tuh pasti ya, itu adalah sesuatu yang dicari. Iya. Ya kalau usaha itu Cak. Nah kan untuk bisa dikenal oleh uang, ya kan awalnya merintis nih ya kan tidak langsung. Sekarang kan susah itu merintis itu butuh waktu yang cukup Cak Mano gitu kan. Nah jadi ketika merintis itu pas mula kan ibarat kata kita kan tidak tahu nih Cak Mano penerimaan daripada masyarakat terhadap yang kita nih. Nah Oma ade dewek punya kepercayaan diri bahwa itu bisa diterima itu Cak Mano cara gitu. Kalau Cak dewe misalnya ngawe apa-apa kira-kira dimakan uang tidak. Nah, kalau Made Cak Mano ini? Itu kalau kami nomor satu itu konsisten di bahan. Konsisten di bahan. Oke. Maksudnya tuh harga itu memang harus bahan itu ya. Kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan terbaik. Insya Allah hasilnya pun akan baik. Jadi kayak mana pokoknya tetap konsisten menggunakan bahan-bahan terbaik. Jadi hasilnya juga baik dan orang yang makannya juga tuh tidak kecewa, tidak juga. Oh iya ini enak. Dan Cak Mano itulah makanya kuncinya usaha ke pas mau makan Cak Mano balik lagi. Jangan setelah makan udah kapok. Jadi jangan takut buat makanan itu dalam bentuk harus enak. Jadi ibarat ke kita tuh ibarat kata ini nih kita untuk makan dewe ibarat kata. Jadi mengibaratkan itu untuk makan dewe kan. Kebetulan anak-anak di rumah tuh memang agak cerewet kalau soal makanan. Jadi kalau mamanya tuh buat apa-apa tuh mereka tuh udah enak atau merasa aneh langsung komplain. Jadi mereka adalah pengkritik paling utama. Keluarga nomor satu, pengkritik pedas. Tapi kita harus bisa nerima itu. Iya, harus bisa. Kalau enggak itu kita udah belajar, enggak bisa jadi lebih baik. Kita tahan dulu ya deh. Om Ade Caknya sudah ada yang tidak tahan untuk bisa bergabung, bertanya dengan Om Ade ya di line telepon 0711 35 1656. Kita terima dulu ada siapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dedek Bode. Kakak Yaya. Apa kabar Dedek Bode? Alhamdulillah, bil khair Kakak Yaya. Ya, bil khair nian. Nadia ya. Caknya kenal. Caknya kenal. Pecah-pecahnya kenal suaranya. Suaranya tuh merdu-merdu cantik-cantik, centil-centil itu. Ini nih kalau Cak Gaya manggilnya Dedek Bode. Dia bungsu di sini. Narasumber yang hadir saat ini juga kan. Iya. Merdu-merdu empuk-empuk suara Cak Roti. Cak Rotinya kan. Payu. Nadia diaturin nak bertanya dengan Om Ade.
Ya, sebelumnya kami nak menyapa dulu untuk narasumber kita pagi ni. Ya. Assalamualaikum, Mama Ade. Waalaikumsalam. Adik bodek ya. Dedek bodek. Dedek bodek. Iya, jadi kami pengen bertanya kakak Mama Ade. Nah ini mungkin mewakili untuk calon-calon pebisnis roti juga yang berminat, kan? Yang mewakili. Nah, ini kan untuk yang awal mula bisnis ini kan mungkin modal sudah ada, skill ada juga. Nah, cuman dia ni kadang ragu-ragu untuk menjalankan bisnis ini nih. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi di awal-awal bisnis roti ini yang sering dihadapi, yaitu akan ditemui. Nah itu pertanyaan pertamanya. Nah terus yang keduanya, untuk usaha roti ini kan boleh dikatakan sudah menjamur sudah banyak lah itu. Nah jadi inovasi apa yang dilakukan oleh Umade untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan pelanggan? Jangan lari. Iya. Nah, mungkin dua ekor itu kami soalnya galak borong kan kalau galak kepo. Soalnya galak kepo. Iya, kan, kita biasa cago lah kita betino galak nemen lah keponya. Kaget yang selanjutnya biar yang secara langsung deh selanjutnya. Siap. Iyalah untuk Omadinya, semoga sehat selalu. Amin. Usaha rotinya berjalan dengan lancar. Amin. Bisa buka cabang. Iya, mungkin itu baik kakak ya. Bayu Dedek Bode. Untuk jawabannya, Dedek Bode ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia di Sukabangun. Ini Dedek Bode kami. Itu pertanyaan Nadia katanya untuk Oma Ade katanya, tantangan apa yang dihadapi ketika di awal buka usaha? Iya. Tantangan utama itu memang kayaknya untuk mengenalkan itu memang kita harus agak-agak nggak tahu malu ya, pada intinya kalau kita ke Palembang gai gedek caji gitu. Iya. Agus punya gai gedek. Dan memang nomor satunya tuh memang kita harus banyak teman. Itulah kata orang tuh banyak kawan banyak rezeki. Benar. Mulai itulah kalau Oma dulu tuh tantangannya tuh cak mano supaya uang galak nyicip hasil produksi ini. Gitu. Jadi mungkin awal-awal cak gaya tuh kita gratis ke dulu, cicip. Nah kayak kalau misalnya kamu besok ada acara atau apa, boleh lah nak pesan sama kami, cicip lah dulu, insya Allah tidak mengecewakan. Pokoknya Rai itu ditameng ke dulu lah, pokoknya. Memang agak. Artinya pemasaran itu sendiri untuk kita bisa memperkenalkan itu sendiri, artinya dari diri kita. Iya, dari diri kita sendiri, jangan malu lah. Jangan malu, jangan masuk gengsi ya. Yang jelasnya kita kan kerja ini dan cari itu duit halal. Betul. Dan dari memang dari kawan-kawan inilah memang dari mulut ke mulut. Nah, roti di situ, beli situ cobalah dulu. Kayak situ-situ akhirnya dari mulut ke mulut, alhamdulillah nerimo baik. Jadinya diingat wong. Besok-besok itu di situ itu mamanya itu jualan roti kok. Enak rotinya lumayan, enggak kalah sama itu. Dan memang kalau Oma itu memang dari awal sampai sekarang walaupun harga bahan lagi melambung ya deh, tapi tetap tidak mengurangi kualitas. Intinya jangan sampai kita mengurangi kualitas itu supaya pelanggan kita jangan lari. Ya itulah tadi kadang kan wong kadang lah sudah laris manis tiba-tiba kadang ngurangi karena gara-gara Jawa tadi harga naik, mentega naik, gandum naik, kaget seres kayak keju bergilir-gilir pokoknya. Jadi dengan otak kita memang dicari cara cak mana caranya untuk merefresh itu dan tetap dengan ini dengan kualitas yang bagus. Sikok lagi kalau kata Mati yang nak merintis usaha kita lihat dulu market kita nih kemana. Nah lihat dulu kemampuan kita nih di mana ya. Jangan salah. Jadi kalau Oma lebih menuju ke menengah ke bawah. Kalau untuk bertempur menengah ke atas itu kayaknya sulit. Nah itu bukan itu ya. Jadi
Tetapi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, ya. Tapi belum. Yakin lah, bukan tidak mungkin. Apalagi jadi kalau daerah kalau kuliner itu sebenarnya lebih enak. Kita market kita tuh sama wong yang menengah ke bawah dengan rasa penasaran mereka tuh yang selalu pengen nyicip. Nah, dan harganya juga kita sesuai kemampuan mereka. Walaupun mereka itu tidak beli yang harus yang berpuluh-puluh, beratus-ratus itu tidak perlu sih sebenarnya. Asal konsisten ya mereka belanja. Kadang nak nganter anak sekolah untuk bekal anak sekolah dia beli 4 iko. Dia sesuai kemampuan. Misalnya dia ada duit 20.000. Oh ya ini cukup untuk 5 iko. Tapi dia besok beli lagi untuk atau 2 hari kemudian dia balik lagi. Tidak perlulah kita nak market kita harus cengki-cengki gina itu tapi kita sudah ambruk karena tahu deh persaingan untuk bakery khususnya di menengah ke atas itu sudah ya ampun cak mana ya. Yang di mall-mall lagi banyak yang tumbang apalagi yang kita ini ya. Itulah makanya. Nah terus inovasi apa yang dilakukan agar bisa bertahan? Keuntungan inovasi untungnya makanya aku bilang aku yang juri di rumah tuh sebenarnya anak-anak memang yang hobi jajan memang hobi jajan mereka tuh pencinta kuliner. Jadi mereka tuh lalu ngomong, mama aku dari situ aku beli ini roti ini isiannya kayak ini. Mulailah coba dicicip dulu mama tuh. Ini nih pakai apa bisa enggak mama Nana. Ini lumayan nih cuma kalau kira-kiranya masuk di harga dan bahannya adom, aku langsung coba. Langsung walaupun tidak menyamai setidaknya mirip. Nah, betul. Itu dengan harga yang di bawah mereka. Jadi bisa pas ini roti apa tante? Ini roti baru, roti ini, roti kopi. Coba kamu beli di mall, harganya sekian. Sama kami cuma sekian. Dan kita bisa menikmati rasa yang sama kurang lebih ya. Betul. Oke, ini Caknya sudah ada yang tak bertanya lagi. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih Cek? Dan Mang Hengki. Oh, Mang Hengki. Oke, dia tuh Mang Hengki nak nanya, Mang Hengki di mana? Di KM 9. Oh di KM 9 Mang Hengki Oke. KM 10 Yang ini punya apa Anissa Sopa. Oh lain adiknya ini. Pak dia tuh Mang Hengki tanya apa nih Mang Hengki? Ini untuk ibu sama adik. Iya untuk anak. Yang namanya roti itu kan bahan sembako. Iya. Nah ini kan naik terus kan harganya bahan-bahannya ya naik terus ya. Iya, dan kalau kita jual kalau misalnya 2.000 kan, terus naik 2.500-3.000 kan dibeli kan. Iya, betul. Yang pertama dan yang kedua kalau kami tidak ragu lagi ya, makanya kan kita nyicip rotinya. Oh, saya itu ya. Kalau kita bersaing, kalau kata saingan. Kayu raso kate saingan, harga bersaing, kayu raso kate saingan Boleh lah. Oke ya. Itu yang ditanya Gebar, Ibu Madis, semoga sehat lancar usahanya. Amin. Saya gitu selalu lancar-lancar ya dari rezekinya. Amin. Sama Uma. Fayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hengki alias Bang Widodo. Itu pertanyaannya katanya itu kan kalau roti itu kadang bahan baku itu kan naik terus sementara betul, dengan harga 2.000 seperti itu kan. Kalau seandainya kita naik menjadi 2,5 atau 3.000 kan susah dan itu akan membuat pelanggan menjadi lari. Nah, Oma itu seperti apa itu mensiasati? Memang sulit nih ibarat kemakan buah malakama. Apalagi memang kita bergeraknya tuh ya, makanya targetnya tuh siapa market target itu kalau untuk naik ke Rp500 kayaknya aduh susahnya mikirnya panjang tapi biaya produksi kan makin meningkat. Betul. Jadi kalau Oma tuh makanya sampai sekarang Oma tuh mengurangi biaya produksi tuh yang di hal-hal yang kira-kira tidak penting tapi tidak mau mengurangi rasa dan bahan itu tidak mau Oma tuh ganti ya. Jadi kayak ini ibarat dari roti itu pakai plastik nah pakai plastik. Kalau misalnya makanya sampai sekarang Oma tuh rotinya no label. Karena perbandingan plastiknya itu dengan yang polosan
dengan pakai label itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Oke. Sementara label. Sedangkan itu sudah dimakan kebuang. Betul. Nah, jadi dari itu tidak terlalu bermanfaat. Jadi lebih baik kita mempertahankan ke rasa dan kualitas bahan roti daripada cuma label tadi. Misalnya kotak rotinya atau kantong tidak perlu nak label. Kita cari yang kira-kira pokoknya masih pantas lah, masih bagus. Kalau pas nak ngasih wong apa masih bagus, masih wajar. Itu baik kalau mau di situ. Tapi memang keuntungan lagi karena masih produksi dewek. Ya, itu kan sendiri. Yo, ada pegawai, tapi maksudnya itu yang seluruhnya pegawai. Semuanya masih istilahnya masih ditangani dewek lah. Dari masih pegawai dewek. Pegawai cuma ada bantu itu baik. Tapi dari nganter ke atau apa segala macam itu kan ada yang kuliahnya lain. Itu kan semuanya nama biaya. Selagi kalau masih bisa diakali dewek, yang dikat itu adalah yang tidak penting. Tidak terlalu penting ya. Yang penting yang kira-kira memang ini sudah terlalu ngaruh lah. Yang penting untuk rasanya tetap jangan sampai gara-gara itu mengurangi rasa. Kayak bakal kali-kali itu kan satu kata jangan lagi. Iya, kalau dulu enak tuh kan dalam Jika kita kalau misalnya belanja makan apa kerjaan ini lumayan hanya masih berikutnya kita lagi lah sudah lagi misalnya sudah dalam lagi sudah mulai sudah dalam lagi lagi yang gitu aja. Jadi di situlah Oma tuh kurangi biaya produksi dari hal-hal yang tidak memang yang tidak terlalu penting. Jadi saya ngomongin banyak fans ya. Kita terima lagi ada siapa ya? Halo, assalamualaikum. Ini Butir Sisi. Sisi jadi ya. Si manis. Sisi Harta ya. Baik Sisi ya tidak bertanya sama Oma. Karena omanya zaman dengan nanti ya, jika di YouTube itu ya. Iya, YouTube channel YouTube Propat ya. Dia tidak tanya dengan Oma. Itu Oma, kalau kita nak pesan itu dari YouTube bisa enggak? Oh, dari aplikasi. Oke. Kalau di baju tuh alamatnya di mana? Oke, alamat ininya ya. Oke, siap. Itu saja. Kalau bisa makanya gratis, beli 2 gratis 10 aja. Hebat nenek beli 2 gratis 10 bangkot uang. Yang ini yang lainnya mah. Ini namanya udah 8 9 lain. Langsung belum tiket ya. Baik. Itu saja. Ya, cuma tanya baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Yo. Selamat bergerak. Amin. Jangan lupa aku beli di sana Pak Yai. Langsung baik ya, langsung baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sisi. Nah, itu pertanyaan Sisi untuk bisa aplikasi dah. Belum, sementara kami tidak menerima itu. Paling belanja melalui WA, baru kirim ke alamat masing-masing. Jadi artinya memasarkan itu sendiri, mempromosikan itu melalui sosial media. Ya, sosial media dari Facebook, TikTok, WA. Jadi kalau nak pesan sementara ini tetap melalui langsung ke WA. Belum ada untuk aplikasi memang. Karena nomor 1 si omanya ini gaptek. Ternyata Anda sama pecah saya. Gaya becak modern. Iya, saya kicik-kicik naik. Kalau sudah aplikasi agak bermasalah, masalah itu sudah mulai panik. Iya, nanti dengan mudah ini udah sama jadi lebih baik menghindari kalau misalnya Sisi nak pesen dalam jumlah banyak, pesen di WA 1 hari sebelumnya. Kalau misalnya itu banyak, insya Allah pagi bisa mengantarkan. Kalau daerah sekitar Tanjung Jaka Paring itu masih bisa kami handle dewek, mau antar ke, karena memang jam pagi itu keluar ngantori ke tempat naruh di toko. Setelah itu kami pengantaran. Jadi misalnya 1 hari sebelumnya atau malam sebelum pagi kita keluar dari rumah. Bisa kalau ada berapa? Ya, jadi mereka rata-rata Hamin satu langsung ngomong sekian minta ada kemana jam berapa itu bisa. Bisa kami antar langsung. Harganya tetap masih harganya murah sangat. Harganya itu masih 4.000. Masih sangat terjangkau dengan untuk kualitas roti yang boleh lah. Yang sangat oke. Oke, untuk alamat toko kami itu di Senosa. Oh, Senosa. Senosa itu saya ingat pas kuliah dulu ya. Emang sampai kuliah. Makan baru kuliah. Kali sekali aku kuliah. Itu di Senosa bagian depan masuk dikit. Sebelah kanan itu kan ada barisan toko-toko. Nah, itu kami petiara roti itu di toko ke-6 sebelah kanan pas masuk Sentosa. Nah, misalnya pas di toko itu misalnya kehabisan, kami kan belum pengantaran ke toko, bisa langsung ke rumah produksi. Insya Allah rumah produksi kami itu ada di pertahanan ujung Jalan Gimana. Itu masih di Pelaju juga bisa lihat dari Sentosa belakang. Itu kalau jam 2 insya Allah roti sudah standby baru lagi. Itu malah yang fresh for open benar-benar. Baru ngangkatnya. Ini percaya sudah ada yang kagak sabar lagi. Ada yang mau nelfon lagi. Kita terima lagi ada siapa ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ini dengan Naib. Naib. Ya. Alah kebagus nama Naib. Iya, Naib di mana Naib? Naib ada di Rawa Bebek ini. Ngolake ini bukan asli Naib. Tidak tahu nak mana ini. Kalau ketemu cocok ubun-ubun ya ini. Pak Yu dia nak tanya dengan Oma Ade. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma yang cantik yang manis. Ya Allah. Gimana kabarnya, Ma? Alhamdulillah sehat. Sehat pian. Aku tahu Iya ini kalau dipanggil cik tante deh. Tante dipanggil. Pak Yu Polan, nanya apa Polan? Aku nanya apa lah aku nih?
Oma tuh banyak ya macam-macam rotinya Oma ya? Ya banyak bermacam-macam roti aneka ya? rasa iya. Oh, kalau boleh tahu ini roti itu rasa-rasa apa ada rasa nanas? Oh, aduh. Dia nih pasti yang nanya ada rasa yang pernah ada atau rasa yang tertinggal rasa loh yang Mas tertinggal. Rasa antara kau dan aku. Ya. Karena kalau budak Cak Dio nih pasti tanyanya Cak itu mah. Jadi berkait dengan ngaso dan dia nanya. Rasa yang belum pernah dirasa ke wong itu rasa yang belum pernah dirasa ke wong. Rasa kena tabok kalah. Itulah ada juga wong merasa. Oh lah dong ngaso kenyal itu pasti Budi. Coba apa lah yang tanya udah kenal Oma nih? Dia yang nanyo, dia yang bertanya malah kayak gitu. Dia nak nanya, dia bertanya. Apa dah aku tanya ke? Cak mana lah. Dia ngeblank bacanya nih Omai. Gogop caknya. Iya. Kedengaran suara jengkunya gemeter. Kedengaran gegetekan ini suara jengkunya gemeter kan nih. Oma tuh di Pelaju jauh masuk ke dalam Oma ya? Tidak jauh di Sentosa bagian depan. Ada ruko-rukonya ya? Tengok ada bannernya itu. Masuk dikit Mang Pian itu. Baca lah kapan-kapan. Iya. Apa ya kalau tahu tuh kan? Iya. Jangan tak mampir kalau tahu tuh. Kalau mampir tuh, siapa tahu kaki nyasar aku ya numpang minum. Iya. Dia minta roti. Tenang baik. Keran hidup terus menumpang minum. Waya-waya sikok dua. Sikok dua lah 3. Ya aku nyanyi yang ini yang belum. Rasa pisang kalau ada. Lebih.
Yang belum pernah dirasa uang tadi kan. Pengen enak merasuknya tuh. Oh, roti yang belum pernah dirasuk ke uang. Iya, apalah yang belum dirasuk uang roti nih. Aduh, roti kasus cyanida kan ada. Bapak sudah itu. Langsung almarhum. Wassalam. Pempek kulit. Topik alias pempek kulit. Dia tuh gicoy nak nanya dengan Oma. Ada bintang tamu yang spesial aja itu. Iya. Grandma kami. Grandma. Cak takuan kau Grandma. Iya. Angkel topik. Iya, uncele dia nih. Uncele kau tuh bukan angkel. Kau tuh engkol. Iya. Pak dia tuh gitu topik nak tanya apa? Nanya ini ya Om Ade, betul. Ini kan usaha roti sama kue ini apakah Om Ade itu belajarnya nabo dari keturunan? Atau mungkin resep keturunan Epik ya? Ya tidak sengaja Cak MG kemarin kan. Nah yo, gagal celana koyak. Celana koyak itu kan. Yang kedua katanya kalau nak belajar mana? Waduh. Aku menghubungi ke TA lah Bu. Aku ngomong nah itu kalau nak belajar. Roti itu kan Om Ade macam besar tu mak mana? Cak Gaya kan besar pakai rumah roti yang tidak. Cik Gaya besar nyuk makan nih. Roti itu kecil tak macam besar. Iya betul. Disulap apa ini? Iya. Berbagai macam varian rasa kan. Rasa strawberry, durian. Banyaklah lah buat mak mana cara muatnya. Jangan anggap kami nanya nih Grandma nambah saingan beda. Iya kagak nurut kagak. Nama iya. Oke. Yang terakhir itu ada tak contoh roti itu? Budi lah tu. Kayaknya ada sih di depan. Di luar. Payu. Dia tuh dia mah. Satu yang kaki dulu terakhir. Apa dia? Banyak nih yang lupa di sana. Banyak nih. Iya. Untuk Gaya tu Oma dia tu saja tunjuk lah. Kami kemarin ada itu Grandma. Gaya ni. Lengkap. Iya. Yang di piring. Oh iya, ini kayaknya yang banjut. Tidak salah pengen. Ada tenang baik. Payu. Banyak fan Grandma kami. Iya. Pada penasaran. Jelas lah Wade ya. Ya, payu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari topik di rumah susun. Nah itu tadi ya Oma katanya. Kalau dia itu belajar atau dari turunan atau resep keluarga kata dia. Kalau di roti memang belajar dulu. Tapi memang kalau masalah hobi masak yang buat-buatan di kita orang Palembang nih, memanglah dari kecil. Memang hobi. Memang segala sesuatu itu kalau kita buka usaha hobi tuh ya menjalannya itu tuh lebih mana benar. Jadi memang hobi tapi belajar dulu, mendalami ilmunya, melok kursus-kursus. Nah, baru akhirnya terjunian. Merasa iyalah enjoy. Jalannya enak, kayaknya tuh walaupun capek tapi sesuai dengan hasil. Dan itu yang benar-benar dinikmati ya. Betul. Nah kemudian katanya kalau seandainya ada yang nak belajar, kira-kira Oma open deh nih untuk orang yang pengen belajar. Kalau soal ilmu belajar, Oma sih orangnya udah pelit ilmu ya. Kalau memang mau belajar, mau tanya-tanya soal yang berhubungan dengan roti, kue apa, selagi itu apa sih? Oma tahu pasti. Dikasih tahu. Oke. Kalau nak belajar nian itu berarti kursusnya itu Anda harus standby 24 jam berarti. Iya melok Iya, karena waktu kita buat roti tuh kayaknya itu tidak sebentar, lama. Oke. Untuk mendapatkan hasil ke roti itu sebanyak itu kita tuh dalam sekali adonan, sekali ngadon gitu tuh ya. Misalnya ngadon 2 kilo atau 3 kilo tepung itu makan waktu hampir 6 ke 7 jam sampai selesai. Jadi tidak bisa kita tuh nak itu 2 sampai 3 kilogram kilo tepung. Itu di luar gula dan lain-lain misalnya. Itu maksudnya jadi berapa banyak roti? Nah, untuk 3 kilo tepung itu kalau untuk seukuran roti yang Oma jual ini itu bisa antara 150 roti.
Jadi kalau kurang lebih 1 kilo tepung itu dapat 50 piece. Jadi sekali ngadon Oma tuh kadang kalau pagi. Jadi Oma tuh 2 sesi. Karena memang begawe masih tangan dewek walaupun ada yang ngerewangi. Jadi 2 sesi. Sesi pertama pagi itu 150 piece. Sore itu nyambung lagi sampai selesai. Itu malam jam 12 pagi. Target sehari itu cuma 300 roti kecuali di luar pesanan ya. Di luar pesanan itu untuk produksi sehari-hari. Kalau ada pesanan ya pasti nambah. Tapi sehebat-hebatnya sekarang. Jadi dalam satu hari itu paling tidak di luar dari pesanan. Itu berapa yang harus standby? Standby paling kecil 250 ke 200. Oh, 250 300. Tadi lah bagi Yuna. Wah, oke. Oke, kalau ada gendemnya kapok, bayarnya kapok dulu enaknya. Iya. Sekarang dulu cek kayak duit sekitar bisa dapat 4 dus mentega. Sekarang cuma 2 dus. Jadi banyak berbanding. Sebenarnya kami memang terbantu semuanya benar-benar. Iya, memang mengerti lah sekarang apa masalah di alam. Jadi kalau ngomong jangan ya menjas kami ini ya buat roti, ya buat pempek, buat abon sama itu. Coba lah terjun dewek. Dausan kita dewek bisa nak makan dewek berapa kita untuk keluar modal kan betul. Oke, kita terima lagi Madina gabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbagun. Ya. Iya. Alhamdulillah sehat ini siapa? Ini Akbar ini. Oh, Pak Akbar. Iya, Kanta Bayu. Ya, Pilar. Pilar, ya. Ini lawan. Iya. Tidak kencing orang ini. Lawan ini bewong kencing. Nah, ini ngomong dengan ibu. Ya, roti lah namanya. Roti lah. Siapa yang roti? Dia. Kira ngomongnya kayak roti. Oh, bukan dia yang roti. Bulat tadi. Iya. Ayo, cak apa dia dari rumah? Bang Pinar, Pian tadi ya. Oh, Pian aja, Pian. Yang belum ada rasa kok. Boleh dicoba kan tuh Pian dengan roti cabang. Sama dengan pasal. Lah, Om ada tanya dari itu kan Om. Ingat ya. Jadi sudah obat Cik Aisyah. Ada yang makan goma Cik Aisyah. Iya. Oke. Itu satu. Roti itu harganya berapa? 4.000. Oh, ada roti komplit kayak itu. Ada. Oh, oke. Kalau nak ke 2.000-an bisnis baik. Ya. Ini aku kantong Tapi kalau tahu mungkin kasih ya. Ini lah ujung apa bilang ini. Ini ujung apa kan sekarang ini bayar. Kan ujung ini. Iya, aku lagi enggak tanya. Aku belok. ada rumah tomat lagi. Apa? Lupakan. Oh. Satu sama aku boleh buka ini. Bukan anak pintu langsung. Bayu. Tomat banyak ada mau pintu banyak banyak. Ya, Bayu. Gede apa? Alhamdulillah gede ala dong, sehat. Ada ini samping depan. Kamu kalian. Iya, itu kami pertemukan satu ruangan ini. Sama semua ala ya. Iya. Oh, materi orang mana? Baik, Joma. Masih dalam Indonesia ini bagian barat. Oke. Yang gede alat aku dari mana beli aku. Oke, Bayu. Amin. Amin. Ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Om balik ke pertanyaan kita lagi, Mai. Terkait dengan usaha yang sudah dijalani sudah 15 tahun. 15 tahun tidak bukan usaha yang singkat, saya penuh perjuangan. Saya dari awal kecil dan darah. Iya benar, karena saya tidak pernah dapat dari semalam. Betul. Jadi dari perjalanan waktu itu bisa menghasilkan sebuah kesuksesan gitu kan. Nah, kita langsung sambung lagi. Mari lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Yang terlupakan. Iya, ini dengan Kun Gondrong, Mama. Kun Gondrong di Betung. Kun nak itu juga bertanya dengan Oma juga. Yang sama hormat. Ayo. Oma ini sebenarnya Oma tapi muda dan kilo. Yang pasti 11-12 yang di samping. Iya, tahu. Kalau bacanya enggak boleh ngomong. Kalau badannya beda tebel. Aduh, aku 1, aku 0 kami. 10 beda tebel. Kami ini kebanyakan roti. Nah, baik dia juga tapi ada dengan Oma. Itu banyak ngirim juga dong. Kirimnya bisa sih, bisa makanya tapi tidak bisa kalau untuk pengiriman. Misalnya H-1 atau kayak mana, jangan mendadak kayak itu. Karena tadi tidak di aplikasi. Iya, karena di aplikasi. Terus memang kalau sistem begini kita kan masih ngejalanin dewek. Jadi kan Oma juga yang tukang produksi, gua tukang nganter, jadi nggak diatur. Jadi nggak bisa dadaan. Jadi channel Oma ini kan di Betul. Karena cewek kan di sini. Iya. Jadi cewek ya kalau bisa ada aplikasi kan aplikasi. Kalau ada aplikasi itu cuman oh ini dia baca ini. Ya, kakek mau kontak di akhir acara. Sebutkan. Baru Anda bisa mencatatnya gitu ya. Is, kalau kada muntah yo. Dah makan dulu siang. Bobo siang. Bobo cantik. Iyo. Oke, tanya di nomor kontaknya ya. Nah, kirim ke studio ya? Atau ke rumah sakit? Ya, rumah sakit. Iya, sudah. Ya. Pakaian putih itu. Cuma dia malam. Baik. Ya, siap. Jadi disebutkan ya. Jadi bisa ini. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu minta nomor yang ini ya, Mai. Ada lagi kepada tentunya sertifikat benar dari untuk memulai sebuah usaha itu yang sampai dengan sekarang. Dan tantangan yang paling Oma ingat sampai dengan sekarang ketika Covid kemarin Oma tahu kan? Sudah itu kan lebur. Nah, sampai dengan usaha Oma. Kami sampai mati suri kok. Ketika bangkit lagi. Jadi kan tempat naruh roti memang sekolahan. Dan sekolahan ditutup. Betul. Mudah-mudahan di rumah sekolah online. Dalam setahun itu masih total. Ya lah,
muter otak. Ini kayak mau bertahan itu. Iya, bertahan. Banyak kan mau ketika Covid kemarin itu mau yang banyak tabungan itu nggak bisa. Benar, itu benar-benar aku sampai muter otak. Itu kan waktu sebelum Covid, orang itu masih di rumah, Mbak. Belum ada yang di Sentosa itu belum ada. Karena sudah setelah Covid pada saat itu walaupun kita sudah bisa keluar rumah misalnya, tapi sekolah kan masih online. Pertemuan enggak ada kan. Jadi kami coba itulah sibuk toko di Sentosa itu dengan harapan terus kemarin kayaknya kalau roti B kayaknya ya kayak aku dengan biaya sebuah yang mahal soalnya ada sekarang sebuah kayak apa, jadi kami campur bahan gue itu, jadi apa yang oma pakai kan juga terjual gitu, jadi biasanya beli masuk ke dalam toko itu. Alhamdulillah tapi pada saat begitu kita buka toko kita putar otak mana supaya mau tertarik, yang jelasnya kita yang kali namanya promo diskon pasti tertarik. Iya, bukan mana besar itu kita ada. Jadi pada saat itu kita buat promo waktu itu ada roti itu masih berapa ya, padahal itu sebenarnya cuma Rp500 loh, kan bisa bikin mau tertarik ya. Atau pertama buka itu 3.500 tapi kita buat harga promo beli 3 roti 10.000. Bang depan itu alhamdulillah tertarik. Oh, berarti ke sekolah ya ada ini kayak oh ya mau masih promo lah masih murah. Ini. Alhamdulillah jadi mau dengan baik. Ya mulai dari setelah bangkit mulai semangat dan saat itu memang belum ada karena banyak juga istilahnya di Sentosa itu. Ada juga yang istilahnya itu bang, usahanya ya alhamdulillah bisa masuk situ dengan baik juga langganan lama itu kan nyari mana ini Mama Adi kok tidak jual lagi roti mana ini jadi arah ke toko alhamdulillah. Tapi memang tuh sekolah kemarin benar di stop semua warung-warung tempat les aku tempat les tempat anak ada sekalian jualan nah itu lah yang bikin dulu itu kan jadi kalau les sekolah TK tutup itu diarah semua itu ke toko. Alhamdulillah pelanggan yang lama itu juga balik dan alhamdulillah juga kalau itulah itu juga usaha untuk keluarga jadi keluarga mungkin banyak yang pegawai kantoran membantu mempromosikan jadi kalau mereka ada acara apa langsung yuk alhamdulillah mulai ikut memperkenalkan lagi ini kalau lahir dari halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Tapi ini banyak malaikat lagi bisa. Kalau di luar itu semuanya berlaku aja. Hah? Iya bukan? Budi. Pernah tanya dengan Om Abdi ditanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh, macam mana? Budi nanya punya. Coba agak begini ya, iya. Tadi saya enggak kontakin Bu. Iya. Baik siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk cabang memang kita belum mampu ya. Belum mampu. Tapi sudah roti tiara sebenarnya sudah mulai menyebar karena banyak yang reseller. Jadi entah mereka jual seperti apa pokoknya sebanyak reseller. Kalau untuk di Pelaju itu sudah ada, jadi sama Sentosa itu ada 3 tempat di Simpang Kakak itu ada di Donaro Betul juga mari tuh karena itu RTK juga masih keluarga dan di daerah Biaya itu juga ada, di pagi-pagi dia jualan sarapan pagi gitu. Di situ juga mereka jual roti juga. Ada lagi kalau misalnya punya anak keponakan atau siapapun yang kuliah di Untri Indralaya itu ada di kantin-kantin ini ada beberapa kantin itu yang sudah ada roti tiara di situ. Roti tiara sudah ada di Indralaya itu pengisian itu kalau lagi ini kan saya sudah libur ya, mungkin stop sebentar ini stop. Kalau di Untri Indralaya itu pengiriman kita sudah seminggu 2 kali. Hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Jadi itu ada roti tiara tuh di Layo di Untri Layo itu ada. Kan itu kan di namanya itu masalah kan. Kalau seandainya misalnya tetap di dalam beberapa waktu itu kan ada yang masa itu kalau misalnya tidak ada balik. Nah, itu seperti apa? Ya, itu kan rugi gitu. Kalau untuk yang mau jadi aku juga kami tidak nerimo barang BS ya, bagian itu tidak. Jadi sistem berapa yang dipesan itulah yang itu kami tidak nerimo. Karena bukan untuk terang, karena produksi omega masih terbatas. Istilahnya itu kalau nak jual itu masih mampu. Jadi yang langsung deh. Jadi tidak nerimo berapa yang bayar langsung. Itu kami juga di dusun-dusun banyak itu. Dalam sini itu bisa kali kayak kamu sama musimnya itu loh. Mereka pesan berapa yang ada itu yang bayar. Jadi kami tidak menerima yang dibayar kalian tidak. Mereka minta. Bukan kami gitu. Jadi aku jual langsung lah. Jadi mereka beli langsung sama itu. Dan soal harga terserah mereka lah. Mereka jual kamu apa pakai harga kita segini yo. Tapi tak nyoba terus. Daripada yang lain yo. Misalnya kita tahu berapa ya. Tapi kalau cek itu pun anak tuh yang zaman-zaman masih kuliah juga jual di Bali udah. Kerjanya dari pagi sampai ke sore. Pagi dia ngajar TK, siang dia ngajar yang SMA sampai sore. Ya gitu ya. Kalau langsung dia ngomong, "Tante, 10 setahun dia mulai sampai 10 bulan lebih. Tante, aku bisa beli motor dan roti." Ya iya. Jadi alhamdulillah mas itu bisa diterima baik gitu. Kalau mereka sanggup ya beli harga yang itu yang rata-rata, alhamdulillah bapak tidak mengecewakan sewa dan makannya tuh. Dan itu tetap kami pertahankan dari awal sampai sekarang. Mungkin jadi masalah kita pengen tahu kenapa namanya Tiara. Karena nama saya Oma Ade, kok Tiara gitu. Itu anak pertama. Oh, jadi nama buah hati. Oke, kan tanggung kalau ibaratnya kita kan Mama Tiara. Nah, jadi mereka selalu karena produksi di rumah, jadi yang beli roti di rumah Mama Tiara, sama namanya tuh Jadi anak pertama kebetulan cuma cewek sih kok itulah. Jadi dipakai. Padahal sempat protes luar. Nama kan ada 4. Nama kita mau katakan nama kami. Nama kita oke. Nama sekarang yang oke ya. Jadi sampai sekarang tidak dirubah. Tetap ada
akhirnya jadi itu mereka cuma roti Mama Tiara, roti Mama Tiara. Akhirnya dalam waktu kayak kan bingung nyari nyebut nama lain kan cari kan selama kadang-kadang ngomong jangan pakai nama anak untuk saya. Kayaknya dia anak-anak bilang oke. Betul. Oke. Oma ini sudah ada di penghujung bersama mungkin sebagai closing statement nih. Apa yang bisa Oma terhadap mungkin para pelaku usaha yang pengen memulai? Kan kalau yang mulai mungkin kadang takut dia lagi laku ide, dia lagi berdiri di bawah bidang, lari sapi kan seperti itu kan. Senang tuh para pelaku usaha yang baru merintis memulai itu seperti apa? Kemudian apa diharapkan terhadap usahanya Oma? Minta alamatnya sama nomor telepon yang bisa dikontak atau ini. Oke. Buat para pelaku usaha yang mulai usaha intinya tuh kita jangan takut memulai. Memang itu apa daripada kita tidak usaha. Nah, tapi semua itu lakukan yang baik aja. Ya, jangan maksud itu jangan gampang menyerah maksud itu ya. Pokoknya itu mah nawa itu baik, insya Allah dilancarkan, dimudahkan. Jadi jangan takut untuk mencoba dan kita tuh harus optimis lah bahwa itu harus bisa. Jangan gampang menyerah karena yang namanya berdagang memang cek pasang surut pada saat itu jangan gampang patah semangat. Kalau lagi sukses janganlah jadi sombong sepak pulau kan itu kita banyak kawan memang ya. Insya Allah dengan banyak kawan kita banyak rezeki. Benar. Harapannya ya minta usahanya tetap berjalan. Tidak perlu yang wah-wahnya. Lancar. Masih bisa pokoknya memenuhi keinginan para pelanggan ini pokoknya. Ya kalau bisa memang inovasi terus ya. Belajar. Memang harus belajar terus kalau kita memang nak bersaing sekarang nih kan selalu ada yang baru. Nah, satu lagi jangan kalau kami pribadi tidak pernah jualan itu yang viral. Karena sesuatu yang kalau pendapat kami yang viral itu tidak pernah bertahan lama. Udah masnya. Viral tahan 2 bulan, negatif kan viral. Jadi usaha kita jual itu yang konsisten jangka panjang. Nah, itu dari masa. Jangan kita mulai usaha itu dari yang viral karena itu dapat bertahan lama. Kalau ini ada berapa ya, kalau dapat mereka bisa itu. Dan ini memang kayak itu ya. Kayak kita di Palembang juga sering ini. Nanti kita lain lagi. Kalau mulai usaha jangan itu jangan lama yang bertahan lama. Iya. Nomornya untuk yang pengen coba nak nyicip roti Tiara tuh bisa langsung ke toko kami itu di Sentosa. Alamatnya itu Sentosa, Kau Sebelah Kanan. Kalau Sentosa itu biasanya pokoknya pakai teman bener Tiara Roti and Bantwe. Atau bisa langsung ke roti kami itu di dalam kanan ujung di Maimunah. Itu ada Tiara Roti House itu ada bener di situ bisa langsung situ. Tapi sebenarnya kalau nak ke rumah lah jam 2 pojok itu roti baru standby. Karena produksi malam sampai itu sudah dioper sudah dikirim. Jadi otomatis pagi roti 05. Kalau sini sudah ada untuk pemesanan itu kalau untuk pengantaran itu bisa kami wilayah Paju dan Jakabaring ya. Itu bisa kami antar langsung. Dan dari situ sudah langsung apa itu silakan ke aplikasi. Oke, kecuali dalam partai besar bisa kami antar langsung. Nomornya yang bisa dihubungi ke WA 0813 2019 7559. Oke, 0813 20 19 7559. Nomor WA silakan WA. Situ baik. Kalau saya mau transfer waktu kalau kita waktu bersamaan, kalau obrolan kita di lokal itu ngobrol time seperti sebagai pesan sukses apa ya usahanya dan berbagi dengan rekan yang tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Silakan lukai pasti ada harapan sudah namun jika lidah baik hati kemudian dengan obat dicari akhir dengan bersama kita di Bubusum sebelum pakai kuah pakai sepatu. Akhirnya ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat